minta tepuk tangannya lagi buat diri kita masing-masing karena masih tahan nih duduk bareng-bareng untuk mendengarkan berbagai isu narasumber yang luar biasa yang dihadirkan oleh IDN Times di Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2024. Tepuk tangan lagi ya teman-teman. Nah, di sesi Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2024 ini, sore hari ini kita akan membahas isu yang luar biasa, pembahasan yang luar biasa yakni Creative Industries and Cultural Heritage Blending Tradition with Modernity. Teman-teman, saya yakin sekali kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Udah kelihatan ya dari nama saya Huta Soit, berarti orang apa? Orang Batak. Ada orang Batak di sini? Yeay, Horas, teman-teman semua terima kasih. Nah, hari ini sebagai negara yang kaya akan budaya, suku dan bahasa daerah, saya yakin teman-teman yang tadi duduk di sini kan berasal dari berbagai macam daerah. Kita akan membahas tentang industri kreatif dan warisan budaya yang saling terkait, namun sering menghadapi tantangan dalam menyatukan tradisi dengan inovasi modern. Nah, industri kreatif ini fokus pada inovasi dan nilai ekonomi, sedangkan warisan budaya itu bertujuan untuk melestarikan tradisi dan sejarah. Tantangan utamanya adalah menjaga keaslian budaya sambil membuat itu relevan di era digital yang sekarang, karena kan semua orang udah menggunakan berbagai macam jenis teknologi ya. Kita nggak tahu nih, anak cucu kita nanti masih inget nggak bahasa Jawa, bahasa Sunda atau batik, atau makanan-makanan khasnya, mungkin lebih senang makan sosis, bakso, pizza dan lain-lainnya. Lalu proses ini juga membutuhkan keseimbangan agar inovasi tidak menghilangkan makna tradisionalnya. Selain itu keterlibatan masyarakat lokal juga sangat penting, terutama agar mereka bisa merasakan manfaat dan nilai ekonominya, serta kolaborasi antara kreator dan pemangku kepentingan budaya dibutuhkan untuk mengembangkan industri kreatif sekaligus melindungi dan merayakan warisan budaya secara berkelanjutan. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman semua, saya akan mengundang narasumber-narasumber luar biasa kita berbagi perspektif untuk kita, semoga nanti bisa menjadi manfaat ya, kita bisa blending tradition with modernity, pertama dari diri kita sendiri gitu, karena kan kita udah hidup di zaman yang serba maju, tapi jangan sampai kita melupakan identitas kita. Oke teman-teman, persilahkan saya memanggil sosok-sosok inspiratif yang akan memberikan perspektif luar biasa mereka kepada kita. Yang pertama ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10. Silakan Kanjeng Gusti, tepuk tangannya teman-teman lebih meriah lagi dong. Selamat sore Kanjeng Gusti. Oke, silakan duduk Kanjeng Gusti. Selanjutnya ini saya bilang Menteri Gaul. Karena gayanya keren banget. Terus jejaring media sosialnya luar biasa banget. Kita panggil sama Bapak belum tapi udah langsung maju, ada Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 sampai 2024. Tuh kan keren banget kan Pak Sandi ini. Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, ini perempuan luar biasa. Saya nggak mau panggung ini hanya diisi oleh Kanjeng Gusti dan Pak Sandi. Kita panggil perempuan luar biasa selanjutnya. Ada Mbak Rahayu Saraswati, DPR RI, sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi 7, Mbak Rahayu Saraswati, silakan naik ke atas panggung, tepuk tangan teman-teman semua. Asik, jadi setara ya panggungnya. Oke, silakan duduk. Kanjeng Gusti, Mas Andi, Mbak Rahayu, Mbak Saras, terima kasih sudah hadir di sini. Saya sebenarnya deg-degan Pak, tapi ya udah semoga nanti saya bisa ya Pak, doain. Oke, nah tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana blending tradition and modernity. Saya mau tanya dulu pertama ke Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti, Solo ini kan dikenal sebagai pusat acara industri kreatif di Jawa Tengah. Nah
menurut Kanjeng Gusti apa sih yang membuat Solo itu begitu menarik dan apakah ada kebijakan khusus yang mendukungnya? Nanti bisa sih sambil tanya ke Pak Sandi ya, nanti pesan-pesan untuk menteri selanjutnya itu seperti apa, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Halo, selamat sore semuanya. Iya, sehat semuanya ya. Iya, sekali lagi terima kasih tentunya teman-teman di IDN, Mas Winston, Mas William. 2 tahun berturut-turut Ya. bisa ketemu teman-teman di Jakarta di acaranya IDN, terima kasih. Senang bisa ketemu semuanya lagi. Kalau kita bicara kota Solo Mbak ya, kota Solo tentunya menurut saya ya kampung halaman saya tentunya, kota yang sangat spesial. Secara fisik memang kota Solo hari ini pembangunannya luar biasa banyak, infrastruktur, destinasi, kebutuhan dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat di kota Solo dan tentunya untuk para wisatawan. Secara geografis juga menarik, Solo ini lokasinya ada di tengah-tengah Jawa Tengah, jadi suatu hub yang menyenangkan di antara Semarang dan Jogja tentunya sebagai kota-kota besar di Jawa Tengah atau di DIY. Jadi pariwisata Joglo Semar ini yang sedang dipush, mungkin nanti Pak Sandi juga bisa cerita lebih banyak. Okay. Jadi Solo ini secara fisik menarik, tapi terlebih dari itu menurut saya yang membuat Solo sangat spesial itu adalah manusianya yang ada di dalam kotanya. Jadi tentunya Solo ini kota dengan sejarah yang sangat panjang ya teman-teman ya. Mangkunegaran sendiri sedikit cerita, kita sudah berdiri 267 tahun. Tahun depan 268 saya kebetulan yang pemimpin yang ke-10-nya. Ya, jadi belum lama sih teman-teman, baru 2 tahun setengah, sebentar lagi 3 tahun. Jadi ya Solo dari saya kecil sampai sekarang perubahannya sudah cukup drastis. Dulu sepi, sekarang rame, walaupun negatifnya sedikit, suka macet, tapi itu berkah untuk kita karena dengan pariwisata, dengan destinasi yang berkembang, banyaknya turis dan wisatawan, roda ekonomi dan kegiatan masyarakat di Solo tuh berkembang terus. Dan tentunya terakhir yang paling spesial menurut saya adalah budayanya di kota Solo. Solo ini penuh dengan seniman-seniman yang luar biasa, pertunjukan-pertunjukan yang tidak ada duanya tiap minggu, tiap hari bahkan ada pertunjukan wayang wong di Gedung Sriwedari, di Mangkunegaran tiap minggu kita coba bikin acara kebudayaan, tiap 1 bulan sekali kita bikin wayangan dan sebagainya macamnya. Jadi ekosistem budaya ini yang menurut saya di Solo ini tentu salah satu kota dengan budaya yang menarik, sejarahnya panjang dan tentunya hari ini terus berkembang. Jadi teman-teman kita tunggu semuanya di kota Solo. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Kanjeng Gusti. Berarti dengan melihat Solo dari kecil sampai dewasa, terus kayaknya akan lebih mudah juga untuk melihat perubahan-perubahan terkini gitu ya Kanjeng Gusti. Nah, Pak Sandi, selama menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebenarnya boleh cerita dulu nggak? Ini kan sudah selesai masa jabatannya begitu ya Pak. Terima kasih atas hal-hal baik yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Tapi Pak, boleh cerita nggak sih tantangan terbesar nih untuk mempromosikan warisan budaya lokal di kancah global? Sebenarnya di tengah-tengah kita juga ya milenial ya, kayaknya untuk mendekatkan diri pada budaya itu menjadi tantangan besar juga karena banyak pengaruh dari luar ya, makanan juga, musik juga, K-pop ya Pak yang sekarang lagi sangat membludak begitu. Kalau dari Pak Sandi pengalaman-pengalaman seperti itu sebelumnya bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Horas. Horas. Pantun dulu, pantun biar nggak terlalu tegang. Oke. Mohon cakepnya ya. Oke, ayo teman-teman cakepnya ya. Jalan-jalan ke Tribrata. Cakep. Adanya di Jakarta Selatan. Cakep. Sejarah dan budaya sekarang menjadi pariwisata. Terima kasih IDN Times, kebanggaan. Ya, tepuk tangan teman-teman untuk kita semua dan IDN Times. Terima kasih Mbak Uni. Saya terima undangan sekitar sebulan yang lalu. You are not going to miss this. Terus saya bilang, Mbak Uni saya udah gak jadi menteri lagi. Ini sebulan yang lalu. Saya nanti akan ada menteri yang baru, pasti awkward deh ngomongin ini. Enggak, karena you never miss, kata Mbak Uni. Dan karena waktu itu ya sebetulnya Mbak Uni itu galak banget ya. Jadi dan saya sangat menghormati Winston dan William. Dan saya sangat terbantukan dengan data-data yang saya dapat dari IDN Times. Jadi saya bilang saya komit. So for the entire week I have no other engagement except
for this Idea and Times Summit. Jadi terima kasih atas undangannya. Kelihatan ya dari cara berpakaiannya yang nganggur yang mana. Wisata sejarah, wisata budaya ini sudah menjadi keunggulan kita. Jadi begitu kita memiliki data, kita menggunakan beberapa entry dari data point yang kita dapatkan dari kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara, bahwa pertama daya tarik Indonesia adalah nature, wisata alamnya. Tapi yang kedua, closely behind, malah di Bali ini sekarang sudah naik sebagai daya tarik pertama adalah culture. Jadi wisata berbasis budaya ini sekarang 11-12 sama wisata alam. Dan yang kenceng banget ngejarnya itu adalah yang ketiga, yaitu adventure. Jadi nature, culture, and adventure. Dan ini sesuai dengan data dari, saya baru dikasih tahu oleh Winston tadi, bahwa semakin muda demografi ini semakin menghargai daripada environment dan pengalaman. Dan wisata sejarah dan wisata budaya ini pengalaman dan experience. Jadi yang dijual itu bukan hanya selfie-selfie, bukan hanya pokoknya bucket list pernah ke sini, tapi the entire experience, mulai dari datangnya sampai kepada kulinernya, belanjanya, semuanya. Jadi ini yang bisa ditransformasi, dan sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah dibagi dua oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita sekarang punya dua menteri yang hebat-hebat yang menangani, dan salah satu tren juga yang tadi Winston sampaikan tuh tren perempuan kan. Saya tuh waktu itu di data point saya selalu melihat bahwa ternyata perempuan itu mengambil peran yang begitu besar dalam pariwisata. Misalnya mau berwisata, yang nentuinnya itu suami atau istrinya? Istrinya ternyata. Mau healing, yang nentuin antara pacarnya laki-laki atau perempuannya? Perempuannya. Jadi waktu itu kita bikin transformasi dan ada afirmatif. 4 dari 7 deputi kami itu perempuan akhirnya. Saya buat perempuan karena saya mesti mainstreaming pemikiran perempuan dalam pariwisata. Dan juga kalau produk ekonomi kreatif juga perempuan sangat menentukan. Pergi mau wisata kuliner, perempuan yang nentuin mau makan apa, beli fashionnya seperti apa. Nah waktu itu wamen saya juga perempuan, sasmen saya juga perempuan. Kita waktu itu jokingly bilang ya berharap menterinya ke depan perempuan lah supaya pariwisata. Ternyata bukan hanya menterinya, wamennya juga perempuan. Jadi ini Biasa sesuai dengan datanya. Betul. Dari IDN Times bahwa peran perempuan semakin besar dalam decision making, bukan hanya di pariwisata tapi juga di industri kreatif. Oke, terima kasih Pak Sandi. Fun fact juga, siapa di sini yang punya grup WA udah ngerencanain mau jalan-jalan tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi jalan-jalan? Banyak kan yang kayak gitu. Terus tadi juga Pak menarik soal perempuan. Pasti teman-teman perempuan kalau mau jalan-jalan outfitnya udah dipilih dari jauh-jauh hari ya. Terus aku mau lihat TikTok, mau bikin challenge ini, mau bikin video ini gitu Pak sekarang teman-teman perempuan. Oke, nah aku lanjut ke Mbak Sarah. Mbak, kalau produk budaya lokal dalam industri kreatif yang paling menarik perhatian Mbak Sarah itu apa sih? Dan menurut Mbak Sarah yang ini juga nanti bisa menjadi masukan ya Mbak kepada pemerintahan kementerian yang baru agar lebih memperhatikan, dan apa sih yang kurang diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan? Ini sebenarnya ada suatu hal yang sangat menarik karena pada saat saya diundang, itu udah like sebulan 2 bulan yang lalu, nggak ada pemikiran bahwa saya akan menjadi pimpinan di komisi yang berkaitan dengan subjek ini. Betul, kini Mbak Sarah. Jadi ya. emang tadi pas ngeliatin, oh iya kita lagi ngomongin tentang tradisi, modernitas, tapi about culture, ekonomi kreatif. Nah kebetulan dan baru saja kemarin ditetapkan saya sebagai wakil ketua komisi 7. Nah ini banyak yang soalnya
saya sedikit pendidikan politik dikit dulu ya, karena banyak yang berpikir Komisi 7 itu yang kaitannya dengan energi. Ini ada perombakan besar karena kabinetnya juga perombakan luar biasa, jumlahnya juga bertambah, jadi komisi di DPR pun juga bertambah. Yang tadinya 11 jadi 13, dan Komisi 7 bukan lagi menjadi Komisi Energi atau ESDM, tapi menjadi komisi yang berkaitan dengan perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan sarana komunikasi seperti TVRI, RRI, dan seterusnya. Jadi ini sangat pas lah. Nah kalau tadi pertanyaannya kira-kira apa yang menarik perhatian saya. Ini ada satu hal yang sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu saya menjadi salah satu kompor ke tim pakar yang membisiki Pak Prabowo gitu ya. Karena ya kalau misalkan ada yang sudah mengikuti saya dari dulu, saya sebenarnya latar belakangnya bukan politik. Latar belakang saya sebenarnya ekonomi kreatif. Karena saya latar belakangnya dulu professional actress, seni peran. Gak ada kaitan sama politik gitu loh. Nah saya kumpul dengan teman-teman saya di ekonomi kreatif, di industri kebudayaan atau industri kreatif ini untuk mencoba mencari sebuah strategi bisa dikatakan. Karena memang di dalam Astacita Pak Prabowo itu salah satunya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, salah satunya melalui industri kreatif. Dan di dalam program prioritas, ini saya baca aja langsung supaya nggak salah mengucapkan, pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Itu salah satu program prioritas. Secara pribadi, salah satu yang saya lihat istilahnya gini, saya salah satu bersama dengan teman-teman yang agak gemas mengetahui bahwa Indonesia sebegitu kayanya dari segi budaya, kaya dari segi legacy, peninggalan kekayaan budaya, kekayaan history dan sejarah dan seterusnya. Tapi kok kita kayak masih kesulitan untuk menyampaikan pesan itu keluar. Dan ini yang sering ada perdebatan kalau bicara dengan bahkan di dunia industri kreatif itu sendiri. Karena satu hal, mohon izin dan mohon maaf, ini saya ngomong pada diri saya sendiri juga bahwa kita kadang-kadang di industri ini tuh egonya gede banget. Jadi yang seniman ini maunya gimana, yang film maunya gimana, musik maunya gimana, yang museum maunya gimana, penulis maunya gimana. Jadi ego sektoralnya di dalam sektor industri kreatif sendiri itu luar biasa. Tetapi yang kami perdebatkan satu, bahwa untuk kita mau industri budaya, industri kreatif ini menjadi new soft powernya Indonesia, kita harus nggak melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Satu sektor yang masih sangat kurang dilihat, dan ini izin saya sering waktu kemarin nih saya nyenggol timnya Mas Sandi, adalah gaming. Kenapa saya bilang gaming? Nah ini karena mungkin banyak yang menganggap oh itu nggak ada kaitannya sama budaya tradisional. No. Ini nggak benar. Kenapa? Karena banyak sekali film, ini terutama kalian yang suka nonton Chinese drama, Celestial, terus Love O2O di Netflix gitu kan. Ini mereka luar biasa bagaimana mereka melakukan soft power propaganda melalui film dan games mereka. Tahu nggak di Indonesia pemain game itu sebanyak 183 juta. Wow. 183 million. Lebih dari setengah penduduk Indonesia. Kalau kita, dan investasi yang masuk ke dunia game itu besar sekali di negara-negara lain. Coba lihatnya seperti ini. Dari game, contoh misalnya Dungeons and Dragons ya kan? Atau Assassin's Creed. Atau
Final Fantasy. Dari situ jadi film. Terus kalau misalkan kita masukkan, ini kebetulan saya punya salah satu teman yang game developer Indonesia. Dia develop namanya game, jadi nama perusahaannya Anantarupa, dia develop namanya Lokapala. Itu semuanya figur-figur, skin-skin yang ada di dalam ya. Itu semuanya berdasarkan figur mitologi Indonesia. Dan itu kalau misalkan jadi film kayak Celestial atau film yang istilahnya tentang gamers, dia main gamenya apa, ya itu yang harusnya ditonjolkan gitu. Jadi efeknya jadi panjang sekali. Karena bisa saja ini terjadi, kita yang suka main game di sini, tapi gamenya dari asing, dia ngangkatnya tentang kuliner dari China, dari Tiongkok gitu, kita jadi nyari. Atau di film K-drama, gara-gara nonton K-drama jadi nyari fried chicken. Ya kan, terus Korean grill gitu, barbecue, ya kan. Terus buat yang suka minum alkohol juga nyarinya bir dengan fried chicken gitu kan. Itu dari apa? Dari propaganda yang muncul dari soft power itu. Sorry ini jadi panjang, tapi itu yang saya jadi tertarik di situ dan saya memang sudah mau ngobrol langsung nanti juga dengan Pak Menteri Ekraf dan juga Pak Menteri Kebudayaan. Bagaimana kita bisa menyatukan semangat ini untuk membuat sebuah strategi karena untuk Indonesia bisa betul-betul go internasional dari soft power kita yang tadinya kita nggak suka apapun terkait dengan Jepang karena kita dijajah, tiba-tiba sekarang semuanya pakai kimono, makan sushi sashimi udah jadi kebiasaan, padahal 50 tahun yang lalu nggak ada yang mau karena kita dulu dijajah. That is their soft power. Bagaimana kita bisa membawa itu lewat ekonomi kreatif kita. Tepuk tangan buat Mbak Sarah. Masanya sudah ada, pintu masuknya udah ada dari game ya Mbak. Jadi maksudnya nggak perlu susah-susah lagi untuk cari ini mereka mau apa enggak ya, pasti mereka mau karena mereka main game begitu. Nah ini bisa lanjut juga, tadi Mbak Sarah bilang ada ego sektoral, berarti kolaborasi dong Mbak yang didorong. Nah selain itu mungkin ada kebijakan yang perlu ditingkatkan nggak? Atau diperkenalkan untuk menumbuhkan industri kreatif sambil tetap jaga keaslian ininya, kearifan budaya lokalnya. Jadi kita nggak terlalu blending banget terus jadi hilang gitu yang pure-nya itu gitu Mbak. Saya salah satu yang rame banget ngobrol ke Mas Erik dan juga Mas Sandi. Saya paling gemes kalau istilahnya tahu bahwa kita ini mau mendorong budaya kita. Jadi tanpa kita meninggalkan our own IPs, itu harus ada dukungan memang dari pemerintah. Jadi nggak bisa istilahnya BUMN kita bikin kegiatan acara itu ngedorongnya IP luar. Pesawat kita, our airline yang ditunjukin adalah IP luar. Saya nggak perlu nyebut, kalian pasti tahu. Kemarin ada bentuknya apa aja tuh di our airline Garuda Indonesia gitu kan. Bayar Bo, ya kan, bayarnya mahal pula gitu kan. Jadi ini yang memang kita harus change the mindset. Ya jadi kalau kita bicara tentang program sebenarnya mindset dulu. Ini yang saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sekarang dengan pembekalan. Ini tadi baru aja ngobrol nih. Belum pernah nih pembekalannya yang bentuknya sampai ke akmil gitu ya. Jadi ini para menteri udah dicekokin nih, pokoknya kita harus gotong royong. Gak ada lagi ego sektoral, pokoknya harus kerjasama kolaborasi. Dan program utama kalau misalkan bagi saya adalah mendorong untuk adanya kebijakan pemerintah yang mengutamakan, kalaupun tidak bisa sepenuhnya tapi mengutamakan IP dari Indonesia. Ya, sehingga di sini kalau misalkan ada yang bikin IP komik, ada yang bikin IP animasi atau game, itu yang harusnya didorong. Karena itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Korea Selatan itu selama bertahun-tahun mereka enggak akan menggunakan teknologi atau IP dari luar, tapi menggunakan sehingga bisa di titik saat ini. Jadi menurut saya kebijakan itu dulu, bukan bicara program yang dalam bentuk spesifik, tapi bicara kebijakan yang mendorong penggunaan mengutamakan IP Indonesia. Dan memberikan ruang juga ya Mbak Sarah.
Oke, terima kasih Mbak Sarah. Ini lanjut mungkin ke Kanjeng Gusti. Tadi Mbak Sarah, kan tadi kita udah bahas sedikit biar ini nggak hilang dari rootnya gitu. Nah kalau Kanjeng Gusti sendiri kan ini banyak acara di Solo yang memadukan budaya lokal dengan elemen pop dan modern. Nah apa sih langkah nyata yang diambil untuk memastikan inovasi ini juga nggak kabur kemana-mana, tetap menghargai nilai dan keaslian warisan budaya Indonesia itu sendiri? Oke Mbak, jadi kalau di Mangkunegaran sendiri kita percaya bahwa budaya itu memang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan situasi dari zaman itu ya. Karena bagaimanapun segala sesuatu itu akan berlangsung ketika akan kontekstual dan relevan dengan masyarakat ya Mbak. Jadi apa yang kita coba lakukan di Mangkunegaran hari ini mungkin teman-teman juga semoga pernah sedikit-sedikit melihat bahwa kita percaya bahwa kebudayaan ini yang kita sasar adalah bagaimana kita bisa lebih dekat ke anak-anak muda sebetulnya. Karena anak-anak muda ini kita adalah yang akan menjadi penerus regenerasi dari kebudayaan kita itu akan berlangsung di generasi kita-kita ini gitu. Dan tentunya kebetulan karena saya masih muda juga jadi ya kira-kira bisa tahulah anak muda itu semoga benar gitu ya, taste-nya kira-kira seperti apa, pengenalannya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita bicara budaya, kenapa kita percaya bahwa ini semua tuh harus kita kontekstualisasikan karena kita nggak mau terjebak sih Mbak di ya form over substance over form gitu ya. Jadi substance itu yang penting gitu. Bagaimana substance ini bisa bertahan dan bisa disampaikan, bisa diteruskan itu yang penting. Form itu pasti berubah ya teman-teman ya. Misalnya hari ini kita dengerin musik, kita pakai handphone kita, gitu ya. Kita dengan aplikasi streamingnya masing-masing lah. Tapi mungkin zaman dulu, zaman saya kecil mungkin dengerin itu musik pakai kaset, terus berubah jadi CD, jadi dengan Walkman dan lain-lain. Hari ini kita udah nggak perlu itu semua, kita semua ada di handphone kita gitu. Jadi itu sama dengan budaya gitu. Itu pasti harus tumbuh dan berkembang, tapi substance-nya musiknya tetap ada, sama dengan ini. Values-nya ada, nilai-nilainya dipertahankan, karena nilai-nilai itulah justru yang menjadi added value dari segala pergerakan yang dilakukan. Mungkin yang relate dengan Mbak Sarah, relate dengan Pak Sandi juga pasti tentunya dengan ekonomi kreatif juga. Bagaimana budaya ini adalah, kalau saya biar kita melihatnya lebih simple, budaya itu sebagai sumber inspirasi kita, sebagai added value dari pengembangan ekonomi kreatif yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin sedikit cerita ya Mbak ya, saya melihatnya dari perspektif saya pribadi gitu ya teman-teman ya. Budaya itu tuh sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi ya, secara internal kalau kita bicara konteks kenegaraan bangsa kita, secara internal dan juga secara eksternal. Internal seperti tadi saya bilang itu jadi sumber inspirasi kita untuk berkarya. Indonesia tuh berkahnya luar biasa teman-teman. Setiap daerah itu budayanya beda-beda. Mungkin bahasa kerennya unique selling point jadinya dari setiap daerah. Kita bisa mengkaryakan itu jadi inspirasi kita untuk berkarya. Chef, teman-teman yang sekolah masak, kembangin masakan dari daerahnya masing-masing. Teman-teman fashion designer bisa juga melakukan hal yang sama. Teman-teman yang suka industri travel, agency, sama juga. Furniture, listnya nggak habis-habis teman-teman. Jewelry, semua itu pasti ada historinya, ada sejarahnya. Solo sama Jogja aja teman-teman, itu tetangga, tapi tetap ada uniknya masing-masing dari tariannya, dari pakaiannya. Jadi itu aja Solo dan Jogja, belum kita bicara satu Nusantara ini yang sangat luas tentunya. Itu secara internal sumber kita berkarya. Kedua, itu juga menjadi identitas kita. Identitas akhirnya juga adalah pride kita juga. Teman-teman mungkin juga tahu hari ini namanya dengan proses globalisasi tentunya kompetisi di pasar juga semakin luar biasa kencang. Banyak produk-produk yang lebih murah, lebih bisa digapai daripada produk-produk yang diproduksi dalam negeri. Tapi ketika ada diinstil dengan budaya kita, itu menjadi suatu bentuk pride yang kita pertahankan untuk tetap menjaga apa yang berkembang di negara kita ini. Itu secara internal. Eksternalnya budaya ini, tadi Mbak Sarah udah cerita banyak juga, tapi kita bisa melihat negara-negara semua secara global yang hari ini sangat berpengaruh itu mereka masuknya dari pandangan saya itu awalnya pasti dari budaya. Thailand sangat kencang dengan food diplomacy, Korea dengan pop culture-nya,
India dengan Bollywood, dengan mungkin juga dari sisi ilmiah juga. Amerika tentu dengan Hollywood dan hal-hal lainnya yang luar biasa banyak. Itu menjadi, budaya itu menjadi aset untuk berdiplomasi, berkomunikasi, tapi terlebih dari itu juga ekonomi juga sebetulnya. Korea produk-produk, culture-nya masuk dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian juga Thailand dari makanannya akhirnya juga jadi raw material saya juga. Jadi budaya itu perannya itu besar sekali untuk kemajuan masyarakat dan untuk bangsa. Tinggal bagaimana menurut saya kita sebagai anak-anak muda kita pelajari. Riset itu sebenarnya PR terbesar teman-teman. Di Mangkunegaran pun juga sama. Kita hari ini concern terbesar kita adalah mengembangkan riset kita. Karena itu basic knowledge kita di situ. Ini bukan sesuatu yang quick win ya, pasti panjang. Tapi ketika kita belajar, kita coba untuk kembangkan itu sebenarnya untuk sebagai anak muda aset kita untuk berkembang yang untuk waktu yang sangat panjang sih Mbak. Oke, terima kasih Kanjeng Gusti. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi Kanjeng Gusti sudah menyinggung sedikit tentang riset ya Kanjeng Gusti. Nah, ini aku boleh next ke Mas Andi terkait dengan dukungan itu kan jadi upaya untuk mengembangkan gimana itu budaya nanti bisa kita elaborasikan lebih luas lagi. Tapi kalau dari sisi anggaran, pengembangan industri kreatif dan pelestarian budaya itu emang sebenarnya udah cukup belum sih Pak sejauh ini Bapak melihatnya? Ini kursinya super nyaman banget nih. Ini agak, Kita santai aja kali, kita nyender aja. ini bener lagi bisa tidur. Apalagi nganggur kayak gue nih bisa tidur di sini. Anggaran. Nah ini nanti Ibu Pimpinan Komisi 7 akan punya banyak PR. Karena anggaran kita di ekonomi kreatif, di pariwisata, budaya itu super minim. Dan setiap tahun itu selama saya bertugas diturunin. Tapi begitu anggaran dipangkas ternyata dengan strategi pamungkas kita mendapatkan KPI dengan tuntas. Jadi Tepuk tangan teman-teman. oh perlu ditepuk tangan nggak perlu. Tepuk tangan. Tapi caranya gimana? Harus ada inovasinya, harus ada adaptasinya, harus ada kolaborasi. Nanti pimpinan Komisi 7 ini akan sangat kecewa gitu katanya di Asacita ada berapa ekonomi kreatif, ada berapa bicara mengenai sejarah, budaya dan lain sebagainya, tapi kok keberpihakan dari anggarannya itu nggak ada. Tapi gini, let's not cry over spilled milk menurut saya. Apa yang kita punya aja dulu. Jadi jangan kita ya setiap kali komplain anggaran, nggak ada anggaran. Saya marahin waktu itu jajaran saya di bawah, Pak. Saya bilang ini nggak bisa kenapa? Nggak ada anggaran. Ini kenapa nggak bisa? Nggak ada anggaran. Kalian tahu nggak untuk gerakin pariwisata dan ekonomi kreatif itu pemerintah hanya punya less than 5%. 95% itu di stakeholders lainnya. Ada akademisi, ada pemerintah daerah, ada dunia usaha dan lain sebagainya. Contoh misalnya Solo. Solo ini sekarang sudah masuk menjadi salah satu dari 5 UNESCO Creative Cities Network. Jadi ini sudah menjadi kota berbasis art and folk arts. Sebutkan 4 lainnya, ayo ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang mau ngangkat tangan dapat Mau hadiah? searching dulu. Hadiah dapat sepeda. Sepedanya nanti minta ke United. Ada ya? Ke saya. Ke Solo sama Kanjeng Gusti. Pertama tadi ada Solo. Yang kedua apa? Jogja. Salah. Salah. Apa? Bali? Salah. Itali, oh Itali bukan kota ya. Ada yang nyebut tadi Pekalongan, betul. Pekalongan okay. itu kota kreatif Indonesia pertama. Tahun 2014 dia diterima sebagai UNESCO Creative Cities Network karena fokusnya kepada batik. Yang kedua yang dapat itu, kalian tuh gak suka Google ya? Ayo sambil Bandung, searching, betul. Bandung. Bandung City of Design, betul. Nanti nextnya itu. Bandung City of Design itu terpilih di 2015. Setelah itu 2017
Ambon, the city of music. Dan keempat itu adalah Jakarta, the city of literature. Jadi Jakarta itu di kota literasi kita, dipilih oleh UNESCO gitu. Nah terakhir Solo. Nah, tahun ini kita akan ngajukan lagi, menteri yang baru nanti akan menentukan. Tapi pada intinya dunia tuh udah mengakui, kok kita nggak mau lebih melestarikan dan berwisata di Indonesia aja dengan produk-produk ekonomi kreatif milik anak bangsa. Jadi buat saya negara kita sangat luas, ini tesisnya Pak Prabowo ya. Kalian kalau belum sempat baca bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia. Ini negara besar gitu. Kalau bicara mengenai destinasi wisata itu super beragam. 2 minggu lalu saya ngajak Mbak Uni ke Likupang. Banyak teman-teman Pemret bilang, apa yang dilihat di sini gitu loh. Ya visinya pada saat itu adalah bukan visi menjadikan ini sebagai resort kayak Nusa Dua, kayak Mandalika. Tapi ini adalah visi regenerative tourism. Yaitu kita grow back. Karena itu ada di garis Wallace yang biodiversity-nya nomor 4 keanekaragamannya terbanyak di dunia setelah Amazon dan beberapa tempat lainnya. Nah, begitu kita ke sana dicocokkan dengan data IDN Times bahwa ternyata generasi Z dan mungkin setelahnya ini akan lebih fokus kepada destinasi-destinasi yang betul-betul fokus on sustainability. Jadi dari 3S sebelumnya, kalau berwisata itu nyarinya apa? Sun, Sea, and Sand. Sekarang berubah. Regenerative tourism itu 3S tambahan, yaitu serenity, spirituality, and sustainability. Nah ini yang kita ingin kembangkan gitu. Apakah anggarannya cukup? Enggak akan cukup guys. Pemerintah itu anggarannya sangat terbatas. Dan let's not kid ourselves. Pak Prabowo punya banyak dreams besar ke depan. Pariwisata ekonomi kreatif apakah akan dikasih dana? Enggak akan banyak. Nah, kita ini yang harus bergerak. Dan kita harus bantu menteri-menteri barunya ini. Menurut saya ini kesempatan kita. Dan tongkat estafet itu ada di tangan kalian semua. Tepuk tangan teman-teman. Nah, Pak Sandi kan tadi kita udah ngomong juga soal ini kan kita mulai dari diri kita dulu nih Pak, dari orang Indonesia dulu. Tapi kan ada beberapa upaya juga baik dari individu dan swasta yang juga mencoba mempromosikan budaya Indonesia seperti mendatangkan tokoh terkenal yang terakhir itu yang viral banget, iShowSpeed ya Pak, itu baru-baru ini. Om Reza Arab, yes. Iya, nah kalau dari pemerintah itu dukungannya biar ke depan lebih banyak lagi mungkin atau kita juga sekalian bisa kolaborasi, itu kira-kira gimana Pak? Jadi gini, kita fasilitasi setiap ada content creator yang datang ke kementeriannya. Kita coba fasilitasi sebisa kita. Paling tidak dengan perizinan, kadang-kadang kita bantu dengan tiket pesawat atau kita bantu dengan fasilitasi domestic travelnya dia. Itu ada beberapa banyak dan terakhir kali saya ngundang dari Menteri Palestina datang ke sini, mereka melihat wisata budaya yang ada di Borobudur dan sekitarnya, mereka kaget-kaget gitu loh. Bahwa dia bilang kita ngelola 3 agama besar aja repot banget, kalian mengatur 5 agama besar, terus pusat daya tariknya itu candi terbesar agama Buddha, tapi ada juga candi Hindu dekat situ. Ada masjid gede, ada gereja gitu. Kok bisa gitu? Nggak pernah ada gesekan gitu ya. Gitu kita bilang bahwa Bhinneka Tunggal Ika kita, keberagaman kita itu di sana. Nah, untuk yang nggak sempat koordinasi sama kita seperti iShowSpeed segala macam, kita juga tentunya berterima kasih. Makanya kita coba amplifikasi dengan kekuatan kanal media sosial kita. Dan ya tentunya itu merupakan apresiasi dari kita. Apakah sudah cukup? Belum saya bilang. Kita harus lebih berani untuk menarik dan itu dengan kolaborasi. Thailand lebih berani. Untuk syuting film di Thailand mereka berani banget untuk komit. Untuk bikin acara MICE di Bangkok atau di
daerah lain di Thailand mereka siapkan specific fund. Indonesia punya IP yang sangat terkenal, itu World Conference on Creative Economy. Itu IP MICE terbesar yang kita miliki. Itu sekarang di kota-kota besar dunia itu ngantri mau host World Conference on Creative Economy dan mereka bayar. Mereka berani bid untuk mendatangkan acara ini. Nah ini yang nanti ke depan kita udah punya Indonesia Quality Tourism Fund. Mudah-mudahan bisa juga kita lakukan, menarik konten-konten kreator, event-event besar dunia. Juga kita bisa menarik kegiatan-kegiatan olahraga dunia. Sehingga nanti wisata-wisata kita yang memang memiliki kekuatan sejarah dan budaya ini bisa lebih banyak dikenal dunia. Oke, terima kasih Pak Sandi. Dan saya yakin pasti Pak Sandi, Kanjeng Gusti, Mbak Rahayu itu butuh bantuan teman-teman semua ya dalam mempromosikan ya budaya kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, jangan malu, mulai mungkin berkain, pakai batik, makannya jangan Korean food lagi. Iya, gitu. misalnya gini, drakor. Kalian kan pada semua kan pencinta drakor nih, ayo angkat tangan yang Iya. suka drakor. Oh, semua pada Ini banyak yang nggak ngaku kayaknya. drakor, Ada termasuk Kanjeng juga Gusti Kanjeng Gusti. Nah, kita harus mulai switch balance sheet kita dari drakor ke drahor, drama horor. Horor. Karena Indonesia sudah punya Iya, film-film horor yang kelas dunia. Iya. Hantunya itu beraneka Beragam, ragam. beragam. Tiap-tiap daerah ada hantunya Iya, dan betul. busananya itu bermacam-macam. Hantu di Solo lain sama hantu di Bangka Belitung. Betul. Beneran. Di Sumatera Utara ada yang namanya begu gajang, Pak. Di Bangka Belitung ada yang namanya penabok. Ya macam-macam gitu loh. Dan kalau misalnya kalian suka K-pop, kita punya Dikop, dangdut koplo. Dangdut koplo. Itu juga udah bisa didorong menjadi produk IP kebanggaan kita di skala dunia. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nah, Pak Sandi, Kanjeng Gusti, Mbak ya. Cuman mau nambah Oke, silakan, soal tadi horor tadi. Ini kan sambil mempromosikan IP Indonesia. Oke. Bahwa di Indonesia itu sebenarnya sudah ada yang membuat satu ensiklopedia lelembut. Lebut, oke. Ya, teman saya, sahabat saya Aziza Asatari yang bikin dari Lentera Indonesia itu dia bikin ensiklopedia lelembut 101 lelembut. Ya, dia bahkan sebenarnya udah punya sampai 500 tapi baru dibuat jadi 101. Dan dia bikin game yang itu menceritakan tentang semua, bahkan si Mbak Kunti dan si Poco dan dada itu dijadikan komik dan dijadikan game yang namanya Ghost Parade. Dan itu udah di Nintendo, udah di PS4 dan seterusnya. Jadi mari kita dukung. Kalau saya mungkin nggak berani untuk nonton horornya, mohon maaf, mau dibayar berapapun nggak bakal. Dukung aja ya Mbak No, Sarah. no. Saya mendukung dari belakang layar seperti ini. Jadi saya mendukung untuk produser dan untuk game developernya aja. Oke, tepuk tangan teman-teman. Narasumber kita luar biasa, tapi saya yakin sudah banyak pertanyaan yang teman-teman siapkan. Kita selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk 2 penanya dulu aja ya teman-teman. Langsung ke belakang mic, udah pada tahu formasinya loh. Jadi kalau di sini nanya ke belakang mic Pak ngantri, tapi mereka udah tahu formasinya sebelum dijelaskan. Oke, ini agak silau sih sedikit. Iya banyak yang nanya. Kakak-kakak ini bisa lebih dari 2 kah? Karena banyak sekali yang antusias. 3 boleh lah ya, oke. Kita mulai dari sebelah kiri saya dulu, perkenalkan namanya, dari mana. 1 pertanyaan aja, jangan terlalu panjang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaser. Background saya dari Binus University, habis ambil bootcamp di Purwadika sebagai digital marketing specialist. Dan kebetulan saat ini saya lagi develop sama teman-teman untuk startup di bidang digital marketing agency. So jadi Mungkin boleh agak deket Mas mic-nya. Sharing, ya. Ya langsung Sharing aja. pertanyaan juga nggak apa-apa. Mau tanya untuk Mbak Sarah sama Pak Sandi sebagai entrepreneur juga dan sebagai pemerintah, support apa sih dan peran nyata apa sih dari pemerintah yang sekarang dan ke depannya? Ya dipegang aja nggak apa-apa. Support dan peran apa sih untuk ke depannya, sekarang dan ke depannya untuk
UMKM seperti saya ini lagi develop dengan teman-teman saya perihal industri kreatif. Dan tips and trick apa sih Pak Sandi sebagai pengusaha perintis seperti saya ini dengan teman-teman saya. Dan mungkin tadi kan Pak Sandi bilang lagi pengangguran karena udah selesai sebagai menteri. Jadi mungkin bisa bantu sebagai mentor saya ke depannya. Oke, keren Pak, langsung langsung tembak. Karena memang saya butuh mentor seperti Pak Sandi Oke. dan juga Mbak Sarah mungkin di bagian pemerintahan untuk kedepannya saya bisa develop Siap. startup saya bisa mendunia gitu Iya. dan juga bisa ngebantu budaya-budaya juga kita untuk Siap. bisa ke expose dan jadi nilai tambah juga untuk Oke. Indonesia. Terima kasih banyak. Mas. Teman-teman mungkin ini cuma 2 penanya daripada nanti capek-capek berdiri. Iya, ini bercabang juga sih Masnya. Mungkin dari sebelah kanan dulu boleh ya. Di sebelah kanan saya 1, sisanya udah nanti biar Pak Sandi, Mbak Sarah dan Kanjeng Gusti bisa jawab. Bisa DM, bisa DM. Ya bisa DM juga tuh katanya. Oke. Silakan Mbak. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Joyce Tobing. Saya di sini mau nanya, seperti yang kita ketahui kan sudah banyak kolaborasi antara pengrajin tradisional dan juga desainer modern. Nah, mengingat kasus kemarin sempat viral kebaya Korea. Nah, itu apa sih yang harus diperhatikan mungkin dari aspek desain, teknik dan juga pemasaran? Apa sih yang boleh diubah atau nggak boleh diubah untuk supaya produk itu tetap asli gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini dari yang tadi Masnya mungkin mau tanya terkait langkah pemerintah, dukungannya seperti apa, tips and trick dan Bapak mau nggak jadi mentornya gitu? Mulai dari Mbak Sarah dulu silakan. Oke, kalau misalkan saya tiap kali kalau misalkan saya mentoring mentee saya terutama di bagian startup ya. 1, I always tell them jangan bersandar kepada pemerintah. Never. Sistem ekonomi, sistem birokrasi dan sistem anggaran kita itu nggak sama seperti di negara lain yang mereka bisa bikin grants dan itu bagi-bagi banyak. Kita nggak ada, bener nggak Mas Andi? Jadi kalian mau, di pemerintah itu tuh dari segi kebijakan kayak untuk taxnya, untuk infrastruktur, untuk perlindungan, pengembangan, dan sesuai dengan undang-undang kebudayaan tuh sebenarnya hanya 3 peran pemerintah, 3-4. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi kebanyakan yang bakal dilakukan oleh pemerintah itu pasti nggak akan jauh dari pembinaan. Kayak misalnya UMKM, itu kan banyak workshop, sosialisasi atau seminar, webinar gitu. Tetapi kalau misalkan kalian berpikir bahwa dari pemerintah akan ya paling mungkin bisa didukung berapa sih yang bisa dibawa ke luar negeri? Atau memang kita harus melobi dan ini sedikit mohon maaf koreksi dikit bahwa DPR itu bukan pemerintah, kita wakil rakyat. Jadi kita sebenarnya hanya ada di situ mewakili kalian ngomel ke pemerintah. Mungkin bisa. Jadi menyampaikan aspirasi. Jadi kita nggak beda dari kalian, kita ini menyampaikan pemerintah kalau bisa kalian buka lebih banyak lagi ruang untuk ekspor misalnya. Buka lagi lebih banyak lagi pembinaan untuk UMKM misalnya. Dan buka jalur untuk bisa dapat grants yang dari grant giver besar. Apakah itu dari Millennial Challenge Corporation yang mereka akan mendukung 28.000 UMKM startup perempuan, women led di 5 provinsi. Apakah itu untuk akses ABCDE? Banyak. Ya, dan informasi itu yang mungkin memang harus ditingkatkan untuk sosialisasinya karena banyak yang tidak tahu cara untuk akses. Tapi again, ini dari saya mungkin satu lagi juga karena tadi saya dengar mau bikin startup digital marketing agency. Saya mau apa ya? Istilahnya agak khawatir kalau misalkan kalian masuk ke dalam satu sektor atau bisnis yang sudah oversaturated. Ini kita yang entrepreneurs we know, we do the market research dulu. And we make sure bahwa kalau misalkan ada banyak yang sudah di sektor itu, apa sih yang jadi differentiator kamu? Jadi kalau misalkan gak ada bedanya antara yang punya kamu dengan yang punya ini dan punya ini dan punya ini ya, then
jangan kaget kalau misalkan emang akan sesusah itu untuk mendapatkan clients. Gitu. Jadi ini hal-hal yang mohon untuk dipikirkan ulang when you go into as a startup or as a UMKM untuk bikin usaha baru, semangatnya harus ada tapi dengan mata terbuka. And then tadi yang, oh ya sisanya biar buat yang lain. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sarah. Nah ini mungkin ke Pak Sandi, silakan Pak. Baik, terima kasih Yaser. Tadi pertanyaan itu semakin menjawab kerisauan saya ya, karena 2019 saya sama Pak Prabowo, saya keliling Indonesia, saya menemui banyak sekali anak-anak muda, ibu-ibu yang ingin kesejahteraannya meningkat dengan membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Dan berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi sekarang saya lagi tidak ada di dalam pemerintahan, ini merupakan passion saya untuk membantu Yaser bisa menjadi pengusaha yang sukses. Pengusaha yang bisa, saya dulu punya program, Mbak Sarah juga ngebantu OKOC, ini kan berjalan dan merasa bahwa ada gelombang dari anak-anak muda ingin do something. Dan research dari ADN Times juga mengkonfirm itu bahwa anak-anak muda itu udah gak mau lagi jadi pegawai. Mereka pengen punya usaha. Nah, DPR selain daripada DPR itu fungsinya regulasi, DPR ini juga pengawasan. Pemerintah itu kalau kita dipanggil DPR, Mbak Sarah bisa panggil menterinya saudara menteri. Dia nggak boleh panggil Bapak Menteri atau saudara menteri. Karena mereka ini mengawasi. Tapi selain mengawasi ada juga fungsi anggaran. Anggaran itu diketoknya itu di DPR. Jadi keberpihakan anggaran ke ekonomi kreatif dan pariwisata itu adanya di DPR. Walaupun tentunya melalui proses panjang. Kementerian Keuangan, Bappenas dan lain sebagainya. Tapi kuncinya itu diketoknya itu ada di DPR. Nah, belajar dari pengalaman saya 8 tahun di pemerintahan, pemerintah itu bisa memberikan dukungan dalam 3 hal. Nah, ini gampang aja. Pertama, anggaran. Kalau punya anggaran bisa melakukan pembinaan, perlindungan dan lain sebagainya. Tapi yang kedua ini yang powerful banget, yaitu kebijakan. DPR menggolkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif nomor 24 tahun 2019. Ini undang-undangnya kuat sekali karena memberikan dukungan kepada Yaser dan para pengusaha muda lain yang ada di sini untuk bisa memulai usaha di bidang ekonomi kreatif. Turunannya apa? PP nomor 24 tahun 2022 di mana akan ada pembiayaan berbasis IP yang sudah kami pilot project-kan dan sekarang skrip, film dan konten kreatif yang bisa diwujudkan sekarang menjadi kolateral atau agunan untuk mendapatkan pinjaman. Jadi itu bisa kalian lakukan, Yaser. Nah, jadi pertama anggaran, kebijakan, yang ketiga ini yang super penting yang saya ngerasa banget, makanya saya keliling Indonesia, yaitu kehadiran. Pemerintah itu harus hadir. Datang itu aja ikut mengendorse itu udah sangat membantu. Kita punya beberapa program, mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh Pak Menteri Rifki dan Bu Menteri Widi, adalah bagaimana mereka itu bisa pemerintah hadir dan hold their hands. Show them that we care. Kita bisa kasih lihat bahwa hey, pemerintah tuh ada loh and we're there. Nah, Digital Marketing Agency. I know it's a lot of competitions, tapi ada 64 juta UMKM yang butuh digital marketing strategy. Jadi pilih pasarnya. Cari pasarnya yang cocok. Dan begitu kalian punya konten yang bagus, insya Allah ini merupakan peluang yang sangat besar. Dan hari ini, karena tadi sesuai dengan permintaan, maka saya sanggupi untuk menjadi mentor Yaser. Nanti langsung ditemuin ya Mas. Nah sedikit untuk kebaya, ini pentingnya kolaborasi.
waktu saya di tahun kedua atau tahun ketiga itu teman-teman yang lagi memperjuangkan kebaya ingin mendaftarkan kebaya kita ke UNESCO. Kebaya kita ini unik Indonesia, pokoknya kebaya milik Indonesia. Nggak bisa enggak. Pas kita cek ke sana ternyata Brunei, Malaysia, Thailand juga sedang melakukan proses yang sama. Mereka juga punya kebaya karena mereka ada bagian dari mereka yang serumpun. Akhirnya saya dorong gitu. Kenapa nggak sih kita kolaborasi? Karena kalau mengajukan satu intangible cultural heritage itu kita nunggunya mesti lama. Ada reok lah, ada macam-macam yang masih ngantri gitu. Songket dan lain sebagainya. Akhirnya sepakat alhamdulillah bahwa kita memajukannya dalam kolektif joint submissions buat intangible cultural heritage ke UNESCO. Jadi kebaya bersama-sama beberapa negara lain mudah-mudahan akan mendapatkan pengakuan dan disitulah pakemnya bisa kita lihat. Tapi kalau menjadi modifikasi misalnya kebaya kita dipakai sebagai outer dan lain sebagainya, saya kok justru jadi bangga ya. Di Korea itu pakai kebaya kita, kayak di sini kita kimono yang kita akhirnya modifikasi jadi outer. Tadi ada beberapa yang pakai outer. Nah ini yang menurut saya kekuatan soft diplomasi kita. Selain daripada makanan, tadi kita punya sate, soto, gado-gado, kita punya rendang. Kita juga punya fashion yang bisa kita gunakan yaitu kebaya. Oke, mungkin sedikit Kanjeng Gusti ditambahkan mengenai tadi kan udah dijelaskan kebaya, Korea gitu segala macam. Ya, mungkin aku tadi jawab yang tentang desain aja Mbak ya, singkat aja. Jadi kalau kita bicara desain itu, untuk saya desain itu sebetulnya segalanya ya teman-teman ya. Jadi karena desain itu menurut saya adalah yang bisa menyampaikan pesan itu adalah melalui desainnya. Tentu teman-teman saya bukan desainer, tapi beberapa dobrakan desain yang kita lakukan di Mangkunegaran yang mungkin hari ini yang paling major adalah logo ya. Dan logo ini kebetulan ini mungkin untuk menjawab pertanyaan juga ya Mbak ya tadi. Jadi yang kita ambil adalah kebetulan di Mangkunegaran itu logo itu selalu berubah di setiap pemimpin Mangkunegaran. Jadi tapi yang kita ambil di sini di era Mangkunegara ke-10 di era saya adalah kita cari kembali lagi substance over form. Kita lihat esensi dari desain logo Mangkunegaran itu tuh kalau kita ngelihat runtutan yang sama yang selalu di-preserve dari era ke era lain tuh apa gitu. Nah di antara lainnya tentu mahkotanya, warnanya dan lainnya. Itu kita preserve di logo baru kita. Kebetulan kita juga kerjasama dengan creative agency yang dari Jakarta juga, dari Thinking Room. Dan logo ini kita buat dengan sesuai dengan zaman hari ini. Jadi logonya lebih sleek, lebih minimal, tapi itu tetap mencerminkan identity dari Mangkunegaran itu sendiri. Dan kemarin juga ketika kita combine ternyata era hari ini dan masa lalu, ternyata ini juga apresiasinya luar biasa dari teman-teman. Bahkan kemarin juga dapat Good Design Award juga tahun 2024. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika kita mengevolve, menginovasi berbasis budaya itu impactnya luar biasa. Dan kedua yang paling penting juga di Mangkunegaran hari ini kita juga coba mencerminkan kebudayaan yang kita ingin pancarkan dengan bahasa desain kita. Kebudayaan Mangkunegaran itu dari cita-cita saya itu ini bukan tentang soal mistis, bukan tentang feodal atau gimana ya teman-teman ya. Kita hanya ingin teman-teman ketika dapat experience Mangkunegaran itu adalah nyaman, bahagia dan dapat kehangatan di Mangkunegaran. Jadi teman-teman mungkin lihat banyak bahasa desain yang lebih cerah, lebih ceria, banyak tanaman, kupu-kupu dan sebagainya yang teman-teman bisa lihat dari media sosial kita karena kita ingin memancarkan keindahan, kebahagiaan dan kenyamanan dari kebudayaan yang kita amplifikasi dari Mangkunegaran. Jadi kembali lagi mungkin untuk wrap up-nya, desain itu adalah menurut saya essential sekali untuk menyampaikan pesan, values yang ingin kita sampaikan. Bentuk pasti berubah-berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tapi yang paling penting esensinya, core-nya itu tetap dipegang untuk kemudian dikembangkan dengan situasi yang relevan dan kontekstual di hari ini. Oke. Kurang lebih itu. Terima kasih Kanjeng Gusti. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Lagi-lagi ini menjadi tugas kita bersama ya Mbak Sarah, Pak Sandi, Kanjeng Gusti untuk terus
mengupayakan supaya budaya kita itu tidak kemana-mana, maksudnya tidak pudar, tetap kita dari diri kita sendiri yang mengupayakan kemajuannya. Terima kasih kepada ketiga narasumber, mohon maaf jika saya ada salah kata, terima kasih atas perspektifnya, terima kasih teman-teman sudah mau duduk di sini mendengarkan perspektif luar biasa dari ketiga narasumber kita.